Ribuan peserta dari berbagai provinsi akan hadir pada Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo. Untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan sehat, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Gorontalo bersama jajaran kesehatan kabupaten kota serta berbagai fasilitas pelayanan kesehatan telah menyiapkan sistem pelayanan kesehatan terpadu yang tersebar di sejumlah titik utama kegiatan. Pelayanan kesehatan diawali dari pos screening yang berada di Sekretariat Penas. Pos ini menjadi pintu awal pemantauan kesehatan panitia dan peserta melalui pemeriksaan kesehatan dasar serta deteksi dini berbagai keluhan kesehatan. Untuk persiapan kami ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari ya, sebulan sebelum pelaksanaan Penas sudah dimulai. Nah, untuk pelaksanaannya ini kita melalui screening menggunakan Google Form yang harus diisi oleh peserta. Jadi di sini screeningnya untuk mendeteksi faktor risiko baik penyakit yang tropis maupun penyakit tidak menular lainnya. Nah, jika ada yang terdeteksi memiliki faktor risiko tinggi, misalnya untuk penyakit tidak menular, risiko stroke atau jantung, nah itu nanti kami akan informasikan ke bagian rumah sakit lapangan untuk ditindaklanjuti. Kalau kami di lapangan untuk screening ini kami hanya menggunakan tensimeter, kemudian menggunakan Google Form dengan alat menggunakan HP maupun laptop untuk mengisi screening mandiri. Kami dari bidang P2, terutama di surveillance dan juga di PTM ya. Untuk pelaksanaan screening ini kita melibatkan juga surveillance, dan baru kali ini ada di Penas ini pelaksanaan screening kesehatan maupun tim kesehatan itu melibatkan tenaga surveillance seperti itu. Jadi ini untuk mendeteksi faktor risiko baik penyakit-penyakit menular seperti malaria, TBC dan lain-lain sampai dengan penyakit yang tidak menular tadi. Tentu ini penting sekali ya untuk deteksi dini. Kalau dalam kesehatan masyarakat itu kan kita kenal ada 5 level pencegahan ya. Salah satunya itu pencegahan deteksi dini ya. Untuk level kedua jadi mendeteksi faktor resiko penyakit. Jika ditemukan faktor resiko tinggi nanti kita akan tindaklanjuti untuk tindakan pencegahan maupun tindakan rehabilitasi selanjutnya. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, pos screening juga menjadi pusat koordinasi awal apabila ditemukan peserta yang membutuhkan observasi maupun penanganan medis lebih lanjut. Memasuki pusat aktivitas peserta dan pengunjung, pos kesehatan pameran dan UMKM disiapkan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar selama kegiatan berlangsung. Kita di pos kesehatan UMKM itu dibagi per puskesmas ya. Jadi setiap puskesmas membawa satu tim nakes terdiri dari dokter, ada perawat, bidan, apoteker, dan satu ambulans dan juga ada sopirnya. Nah, di situ kita sudah mengisi dalam satu ambulans itu sudah terdapat juga alat-alat kesehatannya dan logistik yang dibawa oleh masing-masing puskesmas. Ada 3, itu ada puskesmas Kuandang, Anggrek, sama puskesmas Moling Kapoto. Dari hari pertama pembukaan Penas sampai dengan penutupan 1 kali 24 jam setiap tim. Kalau kita lihat kondisi saat ini di Gorontalo ini kan punya 2 cuaca ya, cuaca panas atau panas sekali. Jadi biasanya kalau untuk masyarakat itu kita mengantisipasi biasa kan cuaca panas, apalagi pada siang hari. Di situ kan biasa ada yang pusing, kemudian ada yang sakit kepala, atau ada gangguan mah. Nah, itu yang paling sering terjadi. Makanya kita tugaskan di sini tim medis yang sudah melaksanakan pelatihan ACLS ataupun BTCLS. Kemudian di situ mungkin kita layani dulu. Setelah itu mungkin kita rujuk ke tingkat lanjut, seperti kan di sini ada rumah sakit lapangan. Pos kesehatan ini menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan ringan hingga tindakan awal sebelum pasien dirujuk ke fasilitas yang lebih lengkap apabila diperlukan. Selain di lokasi kegiatan utama, pelayanan kesehatan juga disiapkan di lokasi penginapan peserta yang tersebar di sejumlah wilayah.
Nah, kami di Puskesmas sudah menyiapkan pos kesehatan homestay yang saat ini sesuai jadwal kami dibantu oleh 9 puskesmas, termasuk Puskesmas Limboto, berarti ada 10 puskesmas. Nah, dari 10 puskesmas ini mereka dijadwalkan, ada yang dinas pagi, ada yang dinas sore, dan ada dinas malam. Selain itu diperkuat oleh tim dokter, tim perawat, sopir, dan ambulans. Untuk perlengkapan medis sudah disiapkan, kami terus dibimbing oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, dan kami juga bekerja sama dengan PSC 119. Jadi kami kolaborasi mempersiapkan mulai dari tenaga, kemudian tempatnya, kemudian tadi alat-alat medis, dan termasuk bahan habis pakai, termasuk obat-obatannya. Semua sudah diupayakan secara bersama. Untuk pelayanan posko homestay, kami sudah mulai beraksi, sudah mulai bertugas, itu mulai hari Minggu. Kebetulan sudah ada kontingen yang datang, dan itu harus kami layani. Dan sampai dengan hari ini, alhamdulillah pelayanan berjalan lancar. Jadi awalnya kami layani di pos kesehatan di homestay, kemudian di puskesmas juga ada unit gawat darurat. Kemudian apabila ada masalah-masalah kesehatan yang perlu untuk tindak lanjut, kami bisa menghubungi PSC 119, kami bisa menghubungi rumah sakit lapangan, dan bahkan rujukan juga bisa sesuai advis dokter ketika dirujuk ke rumah sakit terdekat, maka kami siap melayani. Kami di pos pelayanan homestay di Limboto ini ada PIC-nya dan ada supervisornya. Kami sudah membuat stiker, di mana stiker-stiker itu terdapat pesan-pesan kesehatan, termasuk kegawat daruratan siapa yang akan dihubungi. Dan sudah ada nomor PIC-nya, ada nomor saya, dan ada nomor supervisor di situ. Sehingga ketika terjadi masalah kesehatan atau gangguan kesehatan, mereka dapat menghubungi nomor saya, nomor PIC, kemudian saya akan menghubungi petugas kesehatan yang ada di pos pelayanan homestay. Dan mereka di sana sudah siap akan mengunjungi rumah apabila dibutuhkan. Jadi itu kami mulai dari persiapan, tahap persiapan. Sebelum para kontingen datang, kami sudah mengidentifikasi jumlah rumah. Jadi ada 1.145 jumlah rumah yang ada di Limboto ini yang akan ditempati oleh para konsumen. Untuk pembagian nakes ya, kami mulai dari desa ya, dibantu oleh kepala lingkungan, kepala kelurahan, bahkan dari unsur kecamatan, semua ikut membantu memberikan informasi kepada kami. Sehingga kami juga dalam memberikan pelayanan, kami bermodalkan informasi-informasi ya, informasi-informasi dari lewat handphone, lewat WhatsApp. Kami juga kerjasama dengan stasiun untuk Rapi sebagai dukungan komunikasi. Dengan dukungan tenaga kesehatan yang disiagakan di lokasi penginapan, peserta dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara cepat tanpa harus meninggalkan area tempat tinggal sementara mereka. Sebagai pusat pelayanan kesehatan lanjutan selama kegiatan berlangsung, rumah sakit lapangan disiapkan dengan dukungan tenaga medis, tenaga kesehatan, peralatan medis, dan ambulans siaga selama 24 jam. Kesiapan rumah sakit lapangan ini insya Allah sudah hampir 100%, karena memang sudah hampir sepekan ini kita intens mempersiapkan rumah sakit lapangan ini. Sampai jadwal yang bertugas pun sudah ditentukan dari tanggal 18 sampai tanggal 25 untuk yang standby di rumah sakit lapangan. Tentunya peralatan medis darurat pasti sudah ada, kemudian ada tempat tidur, kemudian nanti berikut akan dibangun tenda di sini untuk triase pada saat awal. Yang observasi akan dilakukan di sini, kemudian yang akan mengalami tindakan akan di dalam. Jadi ada dibagi beberapa tempat di rumah sakit lapangan untuk persiapan penanganan pasien pada saat PNAS ini. Dari panitia sendiri menetapkan bahwa satu instansi itu bergerak 24 jam, maksimal 15 tim medis yang akan bertugas setiap hari yang bergantian dari jam 8 pagi sampai jam 8 pagi berikut. Nanti akan ada serah terima itu mulai tanggal 18 besok.
Ya, jadi rumah sakit lapangan akan siap mulai besok, 18 sampai tanggal 25 nanti penutupan. Rumah sakit lapangan itu akan menerima rujukan dari masing-masing tim medis yang ada di lapangan. Nanti terakhir di sini dirujuk ke sini untuk diobservasi. Kalaupun misalnya tidak bisa ditangani, akan kita rujuk ke rumah sakit yang sudah ditentukan, Alui Sabu, Dunda, Ainun, dan seterusnya. Yang jadi kesiapsiagaan tentunya adalah kesiapan tim medis dulu sendiri. Ada koordinasi, komunikasi, kemudian sarana prasarana, peralatan, dan semua itu sudah diantisipasi harus ready sebelum mulai besok tanggal 18 rumah sakit lapangan ini dioperasikan. Rumah sakit lapangan menjadi bagian penting dari sistem rujukan kesehatan selama kegiatan berlangsung, memastikan setiap peserta memperoleh pelayanan medis yang cepat dan tepat apabila dibutuhkan. Mulai dari pos screening sekretariat, pos kesehatan pameran dan UMKM, pos kesehatan homestay hingga rumah sakit lapangan, seluruh tenaga kesehatan terus mematangkan persiapan. Dengan kesiapan personel, sarana, dan sistem pelayanan yang terintegrasi, sektor kesehatan siap mendukung suksesnya penyelenggaraan PENAS ke-17 Gorontalo tahun 2026.